Di tengah-tengah isu politik identitas, kemudian tentang 300 triliun skandal pajak Indonesia di Kemenkeu, DPR memutuskan Undang-Undang Ciptaker. Nah, ini gimana ini ceritanya ini? Kita baca satu berita ya dari republika.co.id. Keluhkan buruh kasar Cina di Indonesia, Partai Buruh tolak UU Cipta Kerja. Ini dia. Buruh kasar Cina bisa bekerja di semua sektor yang menghasilkan konflik horizontal. Republik.co.id Jakarta. Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan pihaknya jelas menolak pengesahan rancangan undang-undang RUU tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu ya, nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dalam salah satu poin yang disampaikan saat turun di jalanan Jakarta, Partai Buruh cemburu karena pemerintah memberi kemudahan datangnya buruh asing yang menggantikan buruh lokal di semua sektor. Dia menyebut bahwa ada para tenaga kasar asing itu bisa mengurus perizinan saat sudah bekerja di Indonesia. Ini kalau data itu benar maka sangat lucu negeri ini ya, bahwa buruh asing itu dipermudah izinnya, dipermudah aksesnya dan sebagainya itu ya. Sementara buruh kita di Indonesia terbengkalai gitu. Itu kasarnya buruh kasar Cina bisa bekerja di semua sektor industri yang menghasilkan konflik horizontal berbeda pekerjaan buruh lokal kasar diambil pekerjaannya oleh buruh asing dari Cina terutama, kata Said kepada awak media di Jakarta, Selasa 21 Maret 2023. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Emmanuel Melkiades Laka-Lena mengatakan keputusan paripurna pengesahan UU Cipta Kerja menjadi proses panjang pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang meminta DPR untuk membahas Omnibus Law kembali. Proses ini telah melalui dinamika panjang yang bagus dan konstruktif di DPR, kata Melki. Dia berharap keputusan tersebut segera disampaikan dan disosialisasikan kepada semua pihak dan pemerintah dan menerima manfaat UU Cipta Kerja. Kami akan mengawal UU ini dengan baik sehingga betul-betul memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan pencari kerja selain para pengusaha, kata politikus Partai Golkar. Ya, kita perlu ini ya, mengetahui UU Cipta Kerja itu apa sih bedanya dengan sebelumnya itu ya, Perpu nomor 2 tahun 2022 itu. Tapi yang jelas kita tidak bisa mengalihkan pendengaran kita dari keluhan Persatuan Buruh atau Partai Buruh ya, bahwa tentang ketidakadilan buruh itu. Dari narasi mereka seolah-olah mereka sebenarnya tidak masalah dengan buruh asing. Yang menjadi masalah adalah ketika buruh asing itu seolah-olah menjadi anak kandung gitu ya, anak kandung Indonesia gitu ya. Seolah-olah mereka mendapat akses yang sangat mudah sementara
buruh kita sangat sulit. Begitu pemahaman saya dari apa yang disampaikan oleh, eee, Said, kepala awak media di Jakarta ya, begitu kira-kira. Mungkin ya begitu ya, di tengah keributan 300 triliun, di tengah isu politik identitas, DPR mengetuk atau mengesahkan UU Cipta Kerja, luar biasa.